Tadi ada rapat yang dihadiri oleh Menko PMK, Ibu Puan, Yonan, dan dirjen-dirjen dari Departemen Perindustrian, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan, Departemen Pendidikan Tinggi dan Research, dan beberapa yang lain. Esensinya kita ingin agar supaya pendidikan kita tidak terlalu umum. Karena selama ini pendidikan kita itu terlalu umum. Total budget 414 triliun yang hasilnya hanya menghasilkan alumni yang wawasannya luas, pengetahuan umumnya luas, tapi sedikit yang memiliki skill. Nah, sementara dunia ini kan sudah berubah. Pengetahuan umum sekarang bisa dicari di Google, apa aja bisa tahu. Ya, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan analisa, kemampuan sintesa, kemampuan inovasi. Tetapi yang juga sangat diperlukan adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian kejuruan. Karena kalau tidak, mayoritas pendidikan penduduk Indonesia masih banyak yang SD, SMP. Kalau tidak ditambah skill, susah buat mereka untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Nah, oleh karena itu, Presiden sudah memerintahkan para menterinya untuk memikirkan satu program yang komprehensif dan integrated agar supaya kita bisa melakukan transformasi dari tenaga kerja yang unskilled menjadi yang profesional untuk meningkatkan akhirnya martabat dan kesejahteraan pekerja juga. Yang kedua, untuk ini kan kita semakin kompetitif masyarakat ekonomi ASEAN. Beberapa profesi boleh bekerja di mana saja di negara ASEAN. Kita harus ada persiapkan agar supaya tenaga kerja kita untuk beberapa keahlian tadi bisa bekerja di mana-mana di ASEAN. Yang ketiga, selama ini dari TKI kita hanya dapat sekitar 10 miliar dolar devisanya. Tapi kalau kita berhasil melakukan transformasi SDM ini, maka kita bisa tingkatkan devisa itu lebih dari 5 kalinya. 50 miliar dolar dalam waktu 5 tahun. Nah, yang terakhir adalah supaya kultur budayanya juga berubah, karakter, disiplin juga berubah, sehingga bangsa kita makin lama makin maju. Nah, karena bidang ini sangat multi sektor, nanti ketua dewan pengarahnya adalah presiden langsung, leadnya Menko PMK, kita menyangkut sumber daya manusia, kami Pak Darmin Nasution dan saya akan semua kita bertiga akan jadi wakil ketua pengarah, sementara menteri-menteri yang saya sebutkan tadi akan jadi anggota supaya program peningkatan kejuruan ini betul-betul terintegrasi dan terjadi lompatan, percepatan. Karena banyak, saya sebutkan aja jumlah BLK banyak sekali tadi ya. Ada 279, SMK 12.691, Balai Latihan Kerja 276, Politeknik 175. Beberapa sudah bagus-bagus, tapi banyak yang sifatnya ya dosennya umum, kurikulumnya juga lebih banyak umumnya daripada kejuruan, dan kriteria pendidiknya atau dosennya itu masih kriteria kayak universitas umum, harus S2, S3, padahal dalam bidang ini nggak penting. Ahli las yang paling jago, walaupun pendidikannya SD, harus bisa jadi instruktur. Ya kan, ahli mekanik yang jago, ya kan, nggak perlu S2, S3, karena yang diajarkan itu skill.
bukan pengetahuan umum. Nah, tadi juga dibahas contoh-contoh di mana ada yang sudah bagus pendidikan kejuruannya, terutama dari Departemen Perhubungan. Mereka di situ punya sekolah penerbang yang diakui di dunia, banyak alumninya yang paling baik malah kerja di perusahaan penerbangan internasional. Ada sekolah pelaut Indonesia, dan sekolah pelaut Indonesia ini, pelaut Indonesia disenengin di luar negeri. Kenapa? Nggak mabok, disiplin, sopan-sopan, nggak doyan berkelahi. Ya, jadi banyak sekali yang memerlukan pelaut Indonesia, dan sekolah pelaut Indonesia lumayan bagus, alumninya banyak yang kerja dalam luar negeri. Demikian juga dalam bidang navigasi ya. Demikian juga di dalam bidang pariwisata. Alumni dari National Hotel Institute di Bandung, di Bali, dan sebentar lagi kita bikin satu lagi di Lombok dengan bantuan pemerintah Swiss, itu alumninya bekerja di sektor perhotelan, banyak yang di dalam sama luar negeri dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, Presiden memang pesan, jangan kecil-kecilan, lompatan, agar supaya kita betul-betul bisa melakukan transformasi ini dalam 5 tahun. Karena nggak bisa pemerintah ini meninggalkan legasi hanya infrastruktur, harus ada juga legasi di dalam sumber daya manusia. Ya, nah, ancer-ancer dari total anggaran pendidikan yang umum tadi 414 triliun, kita pengen realokasikan sekitar 10% ya, 44 triliun khusus untuk meningkatkan kualitas jumlah alumni untuk pendidikan kejuruan, mulai dari politeknik, SMK, BLK, dan sebagainya. Nah, ini kita dalam proses perumusan budget. APBNP bulan Juni itu harus beres. Ya, jadi tadi disepakati ketiga Menko, Bu Puan, leadnya saya sama Pak Darmin akan rapat khusus untuk memfokuskan ini, sehingga dan para dirjen yang di sini untuk lebih mendalami lagi, memfokuskan lagi hal-hal yang sifatnya teknis yang tadi dipresentasikan oleh para menteri dan para dirjen. Demikianlah saudara-saudara. Pendidikan vokasional atau pendidikan kejuruan, memang harapannya adalah ke depan ini dengan fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan, tentu saja kita memerlukan SDM yang mumpuni, di mana kalau kita mengejar melalui pendidikan umum, tentu saja tidak mungkin kita bisa menghasilkan para pekerja dalam waktu singkat. 5 tahun dibutuhkan banyak sekali pekerja yang memang dibutuhkan untuk bisa mendukung dalam pembangunan infrastruktur. Karena itu sesuai dengan arahan Presiden, diinginkan bahwa pemerintah bisa mendorong tenaga profesional yang mempunyai skill, apakah itu bisa tukang batu, tukang las, kemudian tukang cat, tukang lain-lain lah yang berkaitan dengan skill, dan kemudian mereka bisa langsung training bukan hanya melalui pemerintah dan dengan BLK dan politekniknya, namun kita juga akan melibatkan pihak swasta untuk bisa berkontribusi dalam peningkatan pendidikan vokasional ini ke depan. Bahwa masih banyak hal yang harus disepakati, masih banyak hal yang harus dikaji, tapi paling tidak karena ini memang lintas sektor, jadi memang harus ada ketiga Menko yang kemudian bersinergi untuk mengkaji semua hal tersebut. Jadi kalau tadi ada pertanyaan sampai ke masalah biaya dan lain-lain, tentu saja kita harus fokus dulu apa kebutuhannya, berapa banyak yang dibutuhkan, SDM seperti apa yang akan kita ciptakan, kemudian siapa yang bertanggung jawab, bagaimana caranya. Ini yang tentu saja harus disepakati bersama, dan tentunya ini harus dilakukan secara bergotong royong, bukan hanya pemerintah tapi juga melibatkan pihak swasta, dan ini penting sekali karena masalah SDM ini bukan hanya dibebankan kepada pemerintah, namun haruslah dilakukan secara bergotong royong. Dan kapan, bagaimana, itu tentu saja secepatnya akan kita lakukan dengan ini rapat koordinasi yang dilakukan secara bersama. Tentu saja setiap Menko dengan kementerian lembaga yang terkait teknis di bawahnya sudah melakukan hal-hal koordinasi yang harus diperlukan. Setelah ini
akan diperdalam dengan lintas Menko bersama dengan tentu saja eselon satunya di kementerian lembaganya untuk kita perdalam dan kita kaji kembali. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih.